Pancasila. Pancasila pada dasarnya berfungsi sebagai dasar negara, terdiri dari kumpulan ide-ide, gagasan, dan keyakinan dasar yang digunakan oleh semua rakyat Indonesia untuk membuat kehidupan berbangsa dan bernegara yang dinamis. Menurut pasal 36A, lambang negara adalah Garuda Pancasila bersama dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang melambangkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, ras, budaya, agama, dan bahasa. Jadi, dasar negara adalah aspek penting dari kehidupan negara. Peran generasi muda menurut Rajasa pada tahun 2007, karakter nasionalisme harus dikembangkan oleh generasi muda melalui 3 proses penting. Yang pertama adalah pembangun karakter atau karakter builder. Generasi muda membangun karakter positif bagi bangsa-bangsa melalui kemauan yang keras untuk menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan menginternalisasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 2. Pemberdaya karakter, yaitu generasi muda berfungsi sebagai role model untuk pengembangan karakter nasionalisme. 3. Generasi muda berperan penting dalam ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta terlibat dalam proses pembelajaran pengembangan karakter positif bangsa sesuai dengan perkembangan zaman di era globalisasi ini. Mereka juga dikenal sebagai pengrajin karakter. Salah satu makna Pancasila sebagai bangsa dan negara Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila digunakan sebagai standar untuk penyelenggaraan bernegara di Indonesia. Yang kedua, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai-nilai yang telah dicapai secara kolektif. Oleh karena itu, berfungsi sebagai alat untuk mencapai kesatuan masyarakat Indonesia. Perkembangan ideologi Pancasila selama periode Orde Lama. Ideologi Pancasila berkembang selama periode kekuasaan Presiden Soekarno. Dengan kata lain, Pancasila bertujuan untuk menjadi keyakinan dan kepribadian bangsa Indonesia. Presiden Soekarno mengatakan bahwa ideologi Pancasila berasal dari mitologi yang tidak jelas dengan harapan bahwa akan membawa kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Tetapi dia tetap berani mengadopsinya sebagai ideologi nasional. Paradigma kontemporer tentang Pancasila didasarkan pada konteks dunia saat ini, di mana keadaan sosial, budaya sedang mengalami transisi dari masyarakat terjajah ke masyarakat merdeka. Saat ini, orang sedang mencari cara untuk mengimplementasikan Pancasila, terutama dalam bentuk organisasi negara. Oleh karena itu, Pancasila digunakan dalam berbagai cara. Perkembangan ideologi Pancasila pada masa Orde Baru setelah meletusnya G30 SPKI pada tahun 1965, struktur politik era otoritarian demokrasi telah runtuh. Pengkhianatan tersebut mengakhiri persaingan antara 3 kekuatan politik Soekarno, Angkatan Darat, dan PKI dalam era demokrasi terpimpin yang ditandai dengan kemenangan militer pada bulan September 1965. Kudeta PKI yang gagal yang kemudian dikenal sebagai G30 SPKI mencapai puncaknya. Setelah kudeta yang gagal itu, kekuasaan Soekarno dan PKI merosot. Banyak orang menunggu kesempatan untuk menentang Soekarno secara terbuka tanpa mengambil risiko penjara karena sifat otoriternya yang sudah diketahui. Sejak Undang-Undang Darurat dicabut oleh Soekarno pada tahun 1963, PKI telah menghindari politik damai. Terakhir, Soekarno mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret, juga dikenal sebagai Super Semar. Perkembangan ideologi Pancasila di era reformasi. Etimologi reformasi berasal dari kata reformasi. Secara harfiah, kata reformasi mengacu pada suatu gerakan untuk mengubah, menata ulang, menata kembali sesuatu yang menyimpang untuk disesuaikan dengan prinsip-prinsip yang diinginkan rakyat. Pembaruan dari paradigma pola lama ke paradigma pola baru untuk mencapai keadaan yang lebih baik juga disebut sebagai reformasi. Inti dari reformasi itu mempertahankan hal-hal yang baik dari kinerja negara dan bangsa sebelumnya,
memperbaiki hal-hal yang buruk, dan memulai perubahan untuk menghadapi tantangan masa depan. Dalam kenyataannya, Indonesia kerap salah memahami makna reformasi, sehingga gerakan yang muncul justru tidak sesuai dengan arti yang sebenarnya. Contohnya, ketika masyarakat hanya dapat melakukan protes dengan tindakan anarkis, dan pada akhirnya menyebabkan kerusakan fasilitas umum dan korban yang tidak bersalah. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami konsep reformasi agar prosesnya berjalan sesuai dengan tujuannya. Ideologi Pancasila berkembang selama Orde Lama atau pemerintahan Presiden Soekarno. Dengan kata lain, Pancasila bertujuan untuk menjadi keyakinan dan kepribadian bangsa Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila hanya digunakan untuk melanggengkan kekuasaan melalui pemilihan presiden yang berlangsung selama hidup. Pada Orde Baru atau selama kekuasaan Presiden Soeharto, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 kembali digunakan sebagai dasar negara. Namun, sekali lagi, Pancasila hanya digunakan sebagai alat untuk mempertaruhkan kekuasaan otoriter Presiden Soeharto yang berkuasa selama kurang lebih 32 tahun. Negara Indonesia mendapatkan semangat baru dari reformasi yang dianggap sebagai era perubahan. Diharapkan nilai-nilai luhur Pancasila akan dihidupkan kembali sebagai pedoman bagi bangsa dan negara Indonesia. Akan tetapi, faktanya adalah bahwa selama era reformasi, Indonesia dianggap semakin menyimpang dari nilai-nilai luhur Pancasila. Orang-orang di Indonesia mengalami degradasi moral dan globalisasi mendorong mereka untuk menjadi liberal. Tindak pidana korupsi dilakukan secara terang-terangan seolah-olah telah menjadi budaya di Indonesia.